Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Martires India dengan NBI 12122000132. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang developing business or IT solution. Yang pertama yaitu pengembangan IS ketika pendekatan sistem diterapkan pada pengembangan solusi sistem informasi untuk masalah bisnis. Hal itu disebut sebagai pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi. Nah, pendekatan sistem suatu teknik pemecahan masalah yang menggunakan orientasi sistem untuk mendefinisikan masalah dan peluang serta mengembangkan solusi yang tepat dan layak. Menganalisis masalah dan merumuskan solusi melibatkan kegiatan-kegiatan yang saling terkait. Yang pertama, mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang menggunakan pemikiran sistem. Yang kedua, mengembangkan dan mengevaluasi solusi sistem alternatif. Ketika pilih solusi yang paling memenuhi kebutuhan kita atau Anda. Yang keempat, rancang solusi sistem yang dipilih. Yang terakhir, mengimplementasikan dan mengevaluasi keberhasilan sistem. Apa itu pemikiran sistem? Melihat hutan dan pohonan dalam situasi apapun. Melihat keterkaitan antar sistem daripada rantai asbab akibat dan linear. Melihat proses perubahan antar sistem daripada gambaran perubahan yang terpisah. Lihat sistem dalam situasi apapun. Temukan komponen masukan, pemrosesan, keluaran, umpan balik, dan kontrol. Analisis dan desain sistem SA dan D adalah keseluruhan proses di mana SI dirancang dan diimplementasikan. Dua pendekatan paling umum yaitu yang pertama analisis dan desain berorientasi objek, yang kedua lingkaran kehidupan. Proses pengembangan sistem, investasi sistem. Langkah pertama dalam proses pengembangan sistem mungkin melibatkan pertimbangan proposal yang dihasilkan oleh proses perencanaan bisnis atau TI. Juga mencakup studi kelayakan awal dari solusi sistem informasi yang diusulkan. Proses pengembangan sistem, studi kelayakan, studi pendahuluan untuk menentukan kebutuhan informasi calon pengguna, persyaratan sumber daya, biaya, manfaat, dan kelayakan. Dalam beberapa kasus, studi kelayakan tidak diperlukan. Kelayakan operasional, seberapa baik sistem yang diusulkan, mendukung prioritas bisnis organisasi, selesaikan masalah yang teridentifikasi sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Kelayakan ekonomi, penilaiannya dari penghematan biaya, peningkatan pendapatan, penurunan kebutuhan investasi, peningkatan keuntungan, dan analisis biaya atau manfaat. Kelayakan teknis, tentukan hal berikut yang dapat memenuhi kebutuhan sistem yang diusulkan dan dapat diperoleh atau dikembangkan dalam waktu yang diperlukan, terutama perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Kelayakan faktor manusia, menilai tingkat penerimaan karyawan, pelanggan, pemasok, dukungan manajemen. Tentukan orang yang tepat untuk berbagi peran baru atau yang direvisi. Kelayakan hukum atau politik, menilai dari kemungkinan pelanggaran paten atau hak cipta, lisensi perangkat lunak hanya untuk sisi pengembang, pembatasan pemerintah, perubahan pada struktur pelaporan yang ada. Analisis sistem, sebuah studi mendalam tentang kebutuhan informasi pengguna akhir. Ini menghasilkan persyaratan fungsional yang digunakan sebagai dasar untuk desain IS. Ini biasanya melibatkan studi rinci tentang kebutuhan informasi perusahaan dan pengguna akhir, aktivitas sumber daya dan produk dari satu atau lebih sistem informasi yang sedang digunakan. Kemampuan sistem informasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan bisnis. Analisis organisasi, kajian organisasi termasuk struktur manajemen, rakyat, kegiatan usaha, sistem lingkungan, sistem informasi saat ini, termasuk input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol. Analisis sistem saat ini sebelum merancang sistem baru penting untuk mempelajari sistem yang akan diperbaiki atau diganti. Seperti perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, sumber daya manusia digunakan untuk mengubah sumber daya data menjadi produk informasi, kegiatan sistem masukan, pemrosesan, keluaran, penyimpanan, dan pengendalian. Baik, segitu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.